Praktek Kucing. Saya Linda Supriyani dari SDN 154 Mangkulande. Saya Igede Agus Wiartawan dari UPT SMPN Negeri 1 Kalaena. Saya Ignatius Rusuh, SPD dari UPT SMA 9 Luwu Timur. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Pak Igna. Apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Gus, luar biasa hari ini. Baik. Ya, jadi sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama-tama yang berkaitan dengan penilaian apakah sudah sesuai dengan calon kita. Nah, terus bagaimana Bapak Igna memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari Bapak. Nah, terus jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantara adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang saya akan ajukan yaitu kompetensi apa yang Bapak Igna kembangkan pada saat coaching? Ya, pada saat coaching kali ini, Pak Gus, saya mengembangkan beberapa kompetensi. Yang pertama adalah present atau kehadiran saya. Saya ingin menyatakan kehadiran saya secara pribadi kepada coaching sehingga dia merasa bahwa memiliki teman. Kemudian yang kedua, saya belajar untuk mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coaching. Dan yang ketiga, bagaimana saya menyusun atau membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi di situ ada 3 ya, Pak. Nah, pertanyaannya pertama, kompetensi apa yang Bapak akan mengembangkan secara spesifik pada coaching kali ini? Pada sesi coaching kali ini, saya mencoba mengembangkan kompetensi bagaimana mendengarkan dengan aktif dan juga bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Igna saat proses coaching kali ini? Ya. Dalam coaching kali ini, indikator yang saya harapkan yaitu bagaimana coach mampu menemukan solusi tentunya atas bimbingan saya untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh coach tentunya. Jadi baik Pak Igna, demikian dulu terkait dengan pra-observasi kita hari ini, dan silakan Bapak untuk melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Pak Igna. Bu Linda senyum-senyum nih. Ya. Tadi Bu Linda ada mungkin pertanyaan atau kira-kira apa ya? Oh iya ini Pak, saya ingin mendiskusikan tentang rekan-rekan di sekolah saya Pak. Selama ini mereka itu proses pembelajarannya itu masih monoton, masih menggunakan metode-metode yang konvensional, ceramah lagi itu terus yang digunakan. Jadi tidak ada pembelajaran yang bervariatif, itu tidak ada Pak. Iya. Kalau begitu ya Bu, ya, jadi inti permasalahannya di sini guru-guru hanya mengajar menggunakan metode yang biasa saja ya, konvensional, pokoknya yang penting melaksanakan tugas lah, seperti itu. Kalau begitu Bu, dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu inginkan? Hal ini saya ingin mendapatkan perubahan dari metode yang digunakan dengan rekan-rekan saya di sekolah. Saya ingin mereka itu menggunakan metode yang variatif, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang lagi marak sekarang Pak, yaitu Kuisis. Paling tidak ya menggunakan PPT lah Pak, supaya mereka bisa menerapkan pembelajaran itu secara variatif di kelas. Jadi ceritanya hari ini Linda, persoalannya kita bisa selesaikan bagaimana mengatasi teman-teman guru yang mengajar dengan model konvensional dunia yang ya ceramah terus.
Ya, kalau seperti itu Ibu, kira-kira apa perubahan yang ingin Ibu lakukan, ya, yang ingin eh, Ibu apa ya kira-kira maksudnya bisa capai dalam proses pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu lakukan seperti itu? Ya, saya ingin melakukan perubahan di sekolah saya, mengenai rekan-rekan saya yang menggunakan tadi menggunakan metode sama dan selalu drama lagi, mereka bisa menggunakan aplikasi pembelajaran yang menyenangkan seperti kuis tadi, ada juga virtual dan sebagainya. Minimal lah mereka bisa menggunakan PowerPoint di kelas, sehingga proses pembelajaran itu lebih bervariatif, sehingga siswa juga bisa aktif, jadi siswa tidak hanya mendengarkan saja. Iya, yang penting di sekolahnya ada LCD, betul, proyektor. Ya. Ada. Oke, kalau seperti itu Ibu, itu perubahan yang diinginkan. Saya mau nanya Ibu ya, kalau misalkan kita pakai rentang nilai dari 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira penggunaan metode yang bervariasi oleh rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu, kalau dari nilai 1 sampai 10, rentang nilai kira-kira berapa Bu? Kalau menurut saya Pak, karena kebanyakan di sekolah saya ini adalah guru senior, Iya. jadi berada di level 5 lah Pak. Oh begitu, kelima. Ya, sudah lumayan ya tengah-tengah. Nah, menurut Ibu ingin berusaha menaikkan levelnya ke level berapa kira-kira? Saya ingin menaikkan ke level 7. Oh, level 7. Iya. Untuk menaikkan nilai tersebut dari 5 ke 7 levelnya, apa yang Ibu ingin lakukan? Saya ingin mengajarkan saya di sekolah melakukan pelatihan baik secara daring maupun luring tentang metode pembelajaran yang bervariatif sehingga mereka bisa menerapkannya di dalam kelas. Kemudian juga saya ingin menggunakan metode mentor. Saya ingin melakukan percakapan secara individu kepada teman saya melalui pengalaman yang sudah saya lakukan. Saya ingin menerapkannya ke teman saya sehingga teman saya bisa menerapkannya di dalam kelas. Wah, mantap ini. Ini sudah level-level kepala sekolah ya, mentoring. Ya. Iya, luar biasa Bu. Kira-kira selain itu Bu, ada mengikuti diklat daring, model mentoring, masih ada kira-kira rencana yang mau dilakukan? Iya, saya ingin melakukan percakapan yang menyenangkan dengan rekan guru. Jadi tidak ada batasan antara saya dan teman saya sehingga mereka dapat secara luasa dalam menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kompetensi mereka di dalam pembelajaran di kelas. Semacam kegiatan sharing ya, sharing pengembangan kompetensi mengajar seperti itu. Kira-kira. Oh iya, bagus, bisa dilakukan juga dalam di ruang guru kan, di ruang samping juga bisa. Iya. Saya pikir itu baik Bu, tapi supaya percakapan kita hari ini punya arah yang jelas, saya ingin bertanya kepada Ibu, kira-kira dari banyaknya rencana-rencana yang ingin lakukan, kira-kira Ibu mau fokus kemana dulu yang bisa dinyatakan dalam waktu dekat? Saya ingin fokus ke mentor. Karena misalnya pelatihan secara daring itu membutuhkan waktu yang lama. Belum kita mencari narasumbernya, belum lagi pembiayaan. Jadi yang bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini saya ingin jadi mentor ke teman-teman. Oh iya. Kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Saya akan melaksanakannya minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Bagus. Ya, sudah punya rencana, sudah ada rencana waktu juga Bu, sudah luar biasa. Nah sekarang, ini yang agak berat dan perlu perlu ada pengakuan secara pribadi mungkin ini. Ya, supaya itu bisa dilakukan, kira-kira komitmen apa yang ingin bangun, ingin dilakukan supaya proses ini bisa dilaksanakan, terutama kegiatan
mentoring ini? Baik, saya berkomitmen untuk mewujudkan kegiatan mentoring ini dengan melakukannya secara sungguh-sungguh, dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau dari pengalaman yang lebih lagi kepada narasumber yang saya kenal. Jadi saya bisa melakukan mentoring ini sesuai dengan kebutuhan teman saya, Pak. Wah, luar biasa ini. Ya. Ya, komitmen sudah ada. Kira-kira adakah orang lain yang bisa gunakan sebagai teman, ya, untuk mengingatkan supaya komitmen ini tidak berlalu sia-sia, bisa dilaksanakan? Baik, saya ingin kepala sekolah dapat mengingatkan saya, kemudian teman-teman juga yang yang pandai dalam hal IT, jadi bisa membantu saya untuk melakukan metode ke pembelajaran yang saya lakukan ke teman-teman saya. Wah, luar biasa ini Bu Winda, punya visi yang mantap ini. Ini kalau jadi kepala sekolah sudah mantap sekolahnya ini. Semoga jadi sekolah penggerak kalau jadi kepala sekolah. Luar biasa Bu ya. Jadi saya beri apresiasi yang luar biasa kepedulian Ibu, kepedulian Ibu, supaya intinya satu, anak kita memperoleh pembelajaran yang menyenangkan sehingga berguna buat kehidupannya. Ya. Selamat berproses Bu, tetap semangat. Saya tunggu hasil-hasil kegiatan saja Bu, kita lebih berdalam lagi diskusi kita sharing bersama lagi. Ya, saya kira seperti itu Bu. Terima kasih, saya juga banyak belajar dari Ibu. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak sudah mendengarkan pesan saya. Iya, semangat. Pak Igna, tadi Bapak telah melaksanakan kegiatan observasi. Sekarang kita masuk ke kegiatan pasca observasi. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak pada pasca observasi ini. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang dilakukan? Ya, terima kasih Pak. Jadi dalam proses coaching yang harus saya dilaksanakan, beberapa indikator yang saya bayangkan untuk dikembangkan, yaitu yang pertama, bagaimana mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik apa-apa saja yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana saya mengembangkan kemampuan untuk menyusun konten yang berbobot, Pak. Mampu menuntun coach menemukan solusi atas permasalahannya sesuai dengan potensi yang dia miliki. Seperti itu Pak. Jadi ada dua yang Bapak sebutkan terkait dengan pencapaian potensi. Nah, di sini yang kedua yang saya akan sampaikan yaitu catatan terkait observasi yang sudah dilakukan. Dari pengamatan saya, Bapak telah melakukan rencana dari Algoritma itu sendiri, di mana rencana ini mulai dari tujuannya ada, terus identifikasinya juga ada, terus rencana aksinya juga dilakukan dengan baik, dan tanggung jawabnya sudah ditentukan. Kemudian Bapak sudah menggali pertanyaan yang berbobot yang diberikan kepada coach. Dan yang ketiga, observasi Bapak itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan akhir dari kegiatan hari ini. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan ke depannya berdasarkan coaching yang telah Bapak lakukan pada saat ini? Ya, terima kasih Pak Gus. Jadi selesai coaching tadi, beberapa hal yang akan saya kembangkan ke depannya. Yang pertama itu kompetensi mengenai bagaimana
bisa mewujudkan kehadiran itu present ya kepada coach, sehingga coach ini tidak merasa sendirian ya. Itu yang pertama. Yang kedua masih pada bagaimana menyusun pertanyaan yang berbobot Pak ya, sehingga betul-betul alur tirta itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan dari proses coaching tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ignan. Habis itu Bapak menjelaskan bahwa ada beberapa kompetensi yang akan Bapak perlu tingkatkan untuk ke depan pada saat melaksanakan coaching. Nah, demikianlah kegiatan hari ini atau observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan tetap semangat dalam menjalani kegiatan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Pak Ignan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa, mantap. Hari ini Bu Winda, sebelum kita melakukan sesi coaching, sebagai awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti kepada Bu Winda sebagai coach. Dan yang saya perlu ingatkan yang pertama yaitu berkaitan dengan rubrik penilaian. Apakah nanti ketika Ibu melakukan sesi coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian yang berikut, bagaimana Ibu Winda mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut bisa merespon atau memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan sebagai coach. Dan jangan dilupakan bahwa prinsip coaching yang kita kembangkan yaitu adalah kemitraan ya, coach dan coach sejajar. Kemudian proses yang berlangsung dalam coaching itu berlangsung kreatif, dan yang terakhir adalah bagaimana coach mampu memaksimalkan potensinya coach. Nah, pertanyaan yang saya akan tanyakan di sini Bu, kompetensi apa yang dikembangkan dalam proses coaching ini? Baik, kompetensi yang bisa kembangkan pertama adalah riset, yang kedua menyiapkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, baik. Kemudian di sesi coaching kali ini, kira-kira Ibu Winda sebagai coach akan fokus ke kompetensi apa? Saya akan fokus ke kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Setelah sesi coaching ini berakhir, kira-kira Ibu Winda sebagai coach apa yang Ibu harapkan atau indikator apa yang Ibu harapkan tercapai melalui sesi coaching tadi? Indikator yang saya harapkan yaitu saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih. Ini diskusi kita di awal melakukan kegiatan coaching kali ini, dan silakan nanti Ibu melakukan praktik langsung dengan coaching. Semangat Bu. Baik, terima kasih banyak Pak. Merdeka. Baik, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Agus. Apa ini yang akan disampaikan hari ini Pak Agus? Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada rekan guru yang ada di sekolah saya, di mana guru-guru saya itu sebagian besar masih menggunakan metode yang konservatif. Artinya masih kebanyakan menggunakan ceramah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu kesannya lebih monoton. Baik, jadi Pak Agus ingin mendiskusikan tentang menurut Pak Agus di sekolah, tentang metode yang digunakan dalam pembelajarannya, yaitu masih menggunakan metode ceramah, gitu Pak Agus. Baik, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi yang saya ingin dapatkan pada percakapan ini, saya berharap adanya peningkatan
terhadap metode yang digunakan guru dalam mengajar di sekolah ke depannya. Ya. Jadi Pak Agus ingin adanya peningkatan dalam metode yang digunakan guru di sekolah ya Pak Agus ya? Betul. Baik. Kira-kira peningkatan yang bagaimana itu Pak Agus? Peningkatan yang saya harap itu paling tidak guru itu sudah menggunakan beberapa atau berbagai metode dalam pengajaran dalam kelas. Juga Bapak Ibu guru atau mungkin rekan guru saya itu paling tidak dia mampu memanfaatkan ilmu dan teknologi yang ada sehingga pembelajaran itu betul-betul bisa menarik untuk siswa. Baik, jadi Pak Agus ingin meningkatkan metode dengan pembelajaran yang berbasis teknologi ya. Jika pembelajaran berbasis teknologi itu berada di level 10, kira-kira pada saat ini di sekolah Pak Agus ini berada di level berapa? Kalau diperhatikan atau pengamatan saya sendiri Bu, jadi kondisi atau rentang skala yang saya perkirakan itu mungkin hanya kisaran 5 saja ya. Baik, jadi Bapak berpikir di sekolahnya Bapak ini berada di level 5. Nah, kira-kira Bapak ingin meningkatkan ke level berapa? Kalau kemauan saya Ibu, saya mau paling tidak 7 lah. Baik, jadi di level 7 ya? Oke, baik, usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk meningkatkan dari level 5 ke level 7? Baik, ketika berbicara tentang usaha, mungkin yang ada di benak saya ingin mengajak rekan guru saya untuk mengikuti kegiatan bimbingan belajar atau kegiatan diklat, baik itu diklat yang dilaksanakan secara daring, baik itu secara luring. Dan juga mungkin saya bisa juga menjadi mentor. Ya, jadi ada beberapa kegiatan yang ingin Pak Agus lakukan. Jadi kira-kira nih Pak Agus, strategi apa yang Bapak lakukan ke depannya? Jadi ketika berbicara dari strategi, saya ingin pertama itu adalah berkomunikasi dengan kepala sekolah. Kemudian dari hasil komunikasi saya ingin berbagi praktik baik dengan rekan guru saya. Baik, kira-kira dari beberapa strategi yang Pak Agus lakukan dalam waktu dekat ini, mana yang bisa Pak Agus laksanakan? Kalau menurut saya Bu, mungkin yang lebih bisa atau lebih cepat saya lakukan itu adalah berbagi praktik baik. Ini jauh lebih mudah untuk dilakukan. Oke, jadi kapan kira-kira berbagi praktik baik itu akan dilakukan? Kalau dilihat dari waktu Ibu, saya ingin segera, mungkin perpisahan paling lambat minggu depan saya sudah mulai. Baik, jadi minggu depan ya Pak Agus ya. Jadi seperti apa ini komitmen yang Pak Agus lakukan atas rencana yang akan dilakukan? Baik, berbicara tentang komitmen, ini terkait dengan saya akan mewujudkan berbagi praktik baik dengan upaya untuk meningkatkan kompetensi belajar rekan guru-guru saya di sekolah. Komitmen artinya selalu meningkatkan bagaimana caranya kita melakukan kolaborasi. Baik, jadi siapa ini yang Pak Agus inginkan untuk membantu untuk mewujudkan komitmen tersebut? Kalau berbicara untuk membantu, yang pertama menurut saya itu adalah kepala sekolah ya. Yang kedua, saya akan meminta bantuan kepada rekan guru saya yang saya anggap mahir dalam bidang IT. Nah, beliau-beliau ini saya akan minta untuk membantu merefleksi terkait dengan peningkatan atau kegiatan yang akan saya lakukan untuk ke depan. Ya, baik. Kira-kira dari percakapan ini apa yang sudah Pak Agus dapatkan? Oke, dari percakapan ini Bu, banyak hal yang saya dapatkan, terutama terkait dengan metode untuk meningkatkan kualitas guru saya dalam bidang pembelajaran.
di mana ada beberapa hal yang bisa saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya bisa mengajak guru atau rekan guru saya untuk mengikuti kegiatan di kelas secara luring maupun daring. Selain itu saya juga bisa menjadi mentor. Nah, di samping itu yang sangat utama dan mungkin seperti yang sudah saya sampaikan barusan, kita bisa lebih cepat itu adalah berbagi praktik baik sesuai dengan apa yang kita sudah lakukan di dalam kelas ini. Artinya itu menjadi contoh untuk rekan guru kita sebagai motivasi agar mereka mau belajar dan belajar. Alhamdulillah ya Pak Agus, Pak Agus sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Agus hadapi. Baik, jadi saya tinggal menunggu praktik baiknya yang akan dilaksanakan, dan tetap semangat ya Pak Agus ya dalam menjalankan tugas. Baik, observasi kali ini saya akhiri Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Pak. Wah, bagaimana perasaan setelah melakukan coaching tadi Bu? Alhamdulillah sudah lega. Sudah berkembang ya? Ya baik, Bu Indah, dalam kegiatan pasca observasi kali ini dari kegiatan yang saya lakukan, yang saya amati tadi ya, sudah berjalan dengan baik. Dan di akhir kegiatan kita ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan di sini Bu, yaitu apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan. Baik Pak, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur peta. Kemudian saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coacher. Kemudian saya sudah sesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, memang seperti itu halnya dalam pengamatan saya Bu. Jadi berikutnya saya akan menyampaikan catatan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan ketika Ibu melakukan teknik coaching. Dari pengamatan saya Bu, ketika saya melakukan observasi, pertama alur tirtanya sudah berjalan dengan baik, mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu sudah berupaya melakukan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coacher untuk menggali potensinya. Dan selanjutnya yang terakhir, kegiatan coaching yang Ibu jalankan tadi sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching sendiri, yaitu kemitraan, kemudian prosesnya berjalan kreatif, dan Ibu sudah berupaya untuk memaksimalkan potensi coaching. Sudah luar biasa. Dan pertanyaan terakhir sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu rencana untuk kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin mempelajari lagi lebih dalam tentang alur peta sehingga proses coaching saya lebih baik lagi Pak. Ya, luar biasa itu Bu. Jadi saya kira memang kita perlu terus belajar dan belajar. Ya, guru yang baik adalah guru yang terus mau belajar. Semoga melalui kegiatan observasi kita pada saat ini menambah ilmu kita dan juga kita praktekkan baik kepada rekan kerja maupun anak didik kita. Terima kasih Bu, tetap semangat. Ya, masalah Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan luar biasa Bu. Alhamdulillah. Baik Pak Agus, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Pertama-tama, saya akan menilai Pak Agus sebagai coach, dan nanti Pak
Kemudian jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Agus, pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang pertama itu adalah present atau kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah artinya mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada kompetensi ya. Jadi di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang akan Pak Agus lakukan lebih spesifik lagi? Baik Bu, yang saya mau kembangkan secara spesifik itu yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua, saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak saat proses coaching tadi? Baik, jadi indikator yang saya inginkan atau yang akan saya capai adalah saya menginginkan coaching saya dapat menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik, bagus. Demikian dulu praobservasi kita kali ini, dan silakan Bapak melakukan coaching dengan coaching. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Igna, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Agus. Baik. Ya, luar biasa ya, memang selalu dalam keadaan baik dan semangat. Jadi kira-kira apa yang Bapak mau sampaikan kepada bersama ini? Oh iya Pak Agus. Saya tadi mengirim WA ke Bapak. Sebenarnya ada hal yang ingin saya bicarakan di sini Pak. Mau minta sarannya ya. Begini Pak, ada persoalan di sekolah. Saya melihat teman-teman guru saat ini sepertinya mereka mengajar terlalu monoton, kurang variatif. Sudah apa ya? Sepertinya mereka berada pada zona nyaman seperti itu Pak. Jadi ini yang saya pikirkan saat ini. Baik, jadi dari cerita Bapak bahwa guru-guru di sekolah itu terkait dengan metode pembelajaran juga termasuk konservatif atau monoton, dan juga gurunya dikatakan ada terlalu asik dengan zonanya ya, zona nyaman itu sendiri. Nah, jadi kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Bapak ingin dapatkan? Oh iya. Jadi dari percakapan kita hari ini saya berharap mendapat solusi atas persoalan tersebut, bagaimana membuat rekan-rekan guru ini mau belajar, mendapatkan metode-metode pembelajaran yang baru sehingga tidak terkesan monoton, dan ini juga membuat siswa merasa bosan dalam belajar. Seperti itu Pak. Baik, jadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa Bapak sangat berharap guru di sekolah itu bisa memberikan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, bukan hanya monoton dengan metode yang ada atau satu metode aja. Nah, kira-kira Pak, perubahan yang bagaimana yang Bapak harapkan untuk para guru atau rekan sejawat Bapak yang berada di sekolah? Ya, saya berharap kedepannya mereka bisa mengajar dengan lebih inovatif lagi, lebih kreatif, sehingga mereka juga kalau bisa mereka melibatkan juga perkembangan teknologi, sehingga siswa ini tidak jenuh di dalam kelas tetapi termotivasi untuk belajar. Seperti itu Pak. Baik, seperti yang Bapak katakan bahwa bagaimana guru itu pada intinya harus menggunakan ilmu teknologi yang ada dalam pengembangan, termasuk itu media aja dan sebagainya Pak ya. Nah, kalau kita berbicara tentang skala, Pak, skala itu anggaplah skala
level itu dari 1 sampai 10. Ya. Nah, keadaan rekan gurunya Bapak di sekolah kira-kira dari rentang 1 sampai 10, rekan guru Bapak itu berada kira-kira pada posisi yang mana? Ya. Kalau hasil observasi saya secara umum mungkin berada pada rentang 5, ya, level ke-5 seperti itu. Jadi menurut Bapak rentang nilai atau mungkin rentang angka itu berada di nomor 5. Ini Ya. terkait dengan bagaimana kompetensi yang dimiliki guru saat ini yang berada di sekolah. Nah, dari rentang itu kira-kira Bapak mau menaikkan dari level 5 itu ke level berapa? Ya, saya berharap Pak menaikkan level mereka ke level 7. Ya, semoga bisa ke level 8 lah supaya lebih nyaman lagi dalam proses pembelajaran. Baik, itu sangat luar biasa Pak ya. Jadi Bapak sangat ingin paling tidak menaikkan rentang level ini untuk terkait dengan kompetensi guru ya, dari 5 ke 7 atau mungkin 8 ya Pak ya. Seperti itu. Luar biasa ini Pak. Nah, kira-kira Pak, berbicara dengan kenaikan level, usaha Bapak dalam menaikkan level ini kira-kira seperti apa? Oh iya, saya kepikiran Pak bagaimana menaikkan level tersebut dengan cara mengajak teman-teman guru untuk mengikuti diklat-diklat daring. Ya, karena kebetulan juga kan dalam pemenuhan syarat di PPM itu kan harusnya juga punya sertifikat seperti itu. Jadi saya berharap mereka dengan sadar mengikuti kegiatan-kegiatan yang terutama dalam bagaimana memilih metode yang menarik, kreatif untuk siswa sehingga siswa mau semangat belajar. Baik, jadi pada intinya Pak ya, Bapak ingin mengajak rekan guru atau rekan guru di sekolah itu untuk mengikuti berbagai kegiatan diklat. Misalnya baik itu kegiatan luring maupun kegiatan daring untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru Bapak di sekolah. Nah, kira-kira Pak, selain strategi yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira masih ada nggak strategi untuk yang Bapak bisa lakukan meningkatkan keterampilan guru itu? Ya, saya memikirkan juga satu cara Pak. Saya ingin berbagi praktik baik, berbagi pengalaman. Saya ingin men-share beberapa metode pembelajaran yang menarik, tetapi tidak begitu sulit untuk dilaksanakan di dalam kelas. Termasuk juga kalau memang memungkinkan menawarkan beberapa konsep-konsep aplikasi yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak. Oh begitu Pak ya, ini sangat luar biasa. Pada intinya selain tadi itu mengajak guru untuk mengikuti kelas luring, daring, ternyata ada tambahan juga mungkin yang seperti Bapak sampaikan adalah dengan berbagi praktik baik ya, juga berbagi terkait dengan aplikasi Pak ya. Nah kira-kira Pak terkait dengan apa yang Bapak lakukan nanti dalam waktu dekat ini, dari beberapa strategi yang Bapak sampaikan, kira-kira yang mana Pak yang mudah kita lakukan dalam waktu dekat? Yang mudah dilakukan itu ya berbagi praktik baik, ya, itu cepat Pak ya, karena sesuai dengan pengalaman ya. Iya, kemudian juga manfaatnya bisa langsung terasa karena kita juga secara langsung terlibat di dalam seperti itu. Oke baik Pak, jadi Bapak sampaikan bahwa yang dekat bisa dilakukan lebih cepat ini adalah berbagi praktik baik. Kira-kira Pak, kapan kita bisa lakukan ini dalam waktu dekat? Ya, saya merencanakan minggu depan kalau bisa hari Kamis atau hari Jumat seperti itu. Oke, jadi pelaksanaannya mungkin diperkirakan minggu depan Pak ya. Ya bisa dipersiapkan dari sejak ini karena waktu minggu depan itu tidak terlalu lama, jadi itu bisa dikatakan cepat Pak. Nah, kita meneliti bahwa seperti apa kita berbicara tentang berbagi praktik baik. Seperti apa komitmen yang Bapak rencanakan atas rencana ini? Komitmennya seperti apa? Ya, agar praktik baik ini bisa terwujud dalam waktu yang dekat ini minggu depan, saya berkomitmen untuk mulai menyusun materi, kemudian mencari metode-metode pembelajaran yang mudah untuk dikembangkan, dilakukan di dalam kelas.
Ya, selain itu juga mencoba mencari beberapa aplikasi yang juga mungkin bisa diterapkan secara umum dalam setiap mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Itu komitmen saya. Baik, komitmen Bapak kalau mengatakan ini termasuk juga dalam waktu dekat terkait juga penambahan tadi ada tentang penambahan materi-materi ajar yang bisa Bapak berikan. Nah, kita berbicara tentang tindak lanjut nih Pak. Kira-kira siapa yang apakah rekan Bapak, siapa yang akan Bapak libatkan dalam membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak rencanakan? Ya, yang pertama pastinya Bapak Kepala Sekolah, karena saya akan bilang ke beliau sebagai pimpinan, pasti akan diingatkan. Kemudian mencari rekan guru yang memiliki visi yang sama. Ya, mereka juga punya kemampuan, potensi, dan itu saya memperdayakan sehingga bisa membangun kolaborasi bersama dalam melaksanakan berbagai praktik baik ini. Ini kan secara pengalaman, Pak, seperti itu, Pak. Baik, seperti Bapak sampaikan, yang pertama Bapak akan meminta atau menyampaikan kepada kepala sekolah, juga Bapak akan meminta bantuan kepada rekan yang sefrekuensi ya Pak ya, artinya yang memiliki visi yang sama dengan Bapak dalam mau meningkatkan pembelajaran di sekolah. Jadi kira-kira Pak, dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, saya mendapatkan solusi untuk menyelesaikan persoalan tadi. Bagaimana meningkatkan atau memotivasi teman-teman guru sehingga mau mengembangkan diri dalam proses pembelajaran, menggunakan metode-metode yang variatif dan kreatif sehingga siswa juga menarik untuk belajar, ya. Salah satunya dengan berbagai praktik baik berbagai pengalaman seperti itu. Luar biasa Pak ya. Jadi ada beberapa tadi metode-metode pembelajaran yang Bapak rencanakan dan dalam waktu dekat Bapak akan melaksanakan juga terkait dengan berbagai praktik baik, itu bekerja sama dengan kepala sekolah juga melalui pemberian materi bahan ajar yang memang disesuaikan dengan kebutuhan yang sekarang, karena terkait yang Bapak sampaikan tadi untuk meningkatkan minat siswa belajar harus kita variatif kan ya. Seperti itu. Jadi ini alhamdulillah Pak, ini rencana yang sangat luar biasa, dan semoga Pak apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik, itu ya Pak ya. Jadi kita sambil menunggu juga hasil dari berbagai praktik baik yang Bapak akan lakukan, dan satu hal Pak, tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Iya, pasti itu Pak. Oke, jadi mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Jadi akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan observasi. Sekarang kita masuk di fase observasi ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada fase observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang dilakukan? Oke, baik Ibu. Jadi indikator yang sudah saya berusaha capai, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga pelaksanaan coaching kali ini itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Baik. Yang kedua, saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya. Tadi saya sudah mengamati Bapak pada saat observasi dengan coaching. Saya sudah mengamati Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan Alur Tirta. Sudah ada tujuan, sudah terlihat, identifikasi juga sudah terlihat, rencana aksinya juga sudah ada, kemudian tanggung jawab juga sudah ada. Kemudian Bapak sudah menggali pertanyaan berbobot juga, Bapak. Dan yang ketiga, observasi yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Ibu, yang
saya ingin kembangkan ke depan, saya ingin mempelajari atau memahami secara dalam tentang coaching dengan alur tirta ini, sehingga dengan memahami coaching alur tirta ini ke depan proses coaching yang saya lakukan itu jauh lebih baik daripada ini. Baik, jadi demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita ya Pak ya. Baik, saya akhiri